Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai, apa kabar anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga diberikan kesehatan, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Sudah menjadi kebiasaan, apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak ibu yang soleh-solehah, sebelum pelajaran kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan daku kefahaman. Amin. Untuk peta konsep pelajaran kali ini tentang mengenal nama Allah dan kitabnya, yang pertama kita akan mempelajari makna Asmaul Husna, di antaranya Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang kedua, contoh perilaku meneladani Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang ketiga, nama-nama kitab suci dan isinya. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran. Pada kelas 5, kali ini pelajaran 2, kita akan mengenal 4 Asmaul Husna. Di antaranya, Al-Mumit artinya yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri atau berdiri, dan yang terakhir Al-Ahad yang maha esa. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama, atau disebut juga dengan Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Al-Asmaul Husna Al-Karim di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Al-Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang terakhir Al-Ahad. Yang pertama kita pelajari yaitu Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Selanjutnya, Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, dan sebagainya. Selanjutnya Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Berikutnya Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, marilah anak ibu yang soleh-solehah kita menyanyikan lagu terlebih dahulu berjudul Allah Maha Esa. Nada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Boleh anak-anak dengan tepuk tangan, sambil tepuk tangan juga boleh. Hitungan 1, 2, 3. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Nah, silakan anak-anak ibu yang soleh-soleha diulang-ulang sampai lagunya hafal. Baik, apakah anak ibu yang soleh-soleha ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak yang soleh tentu akan menjawab ya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Al-Asma'ul Husna. Yang pertama, perilaku yang mencerminkan Asma'ul Husna yang kita lakukan yaitu kita harus rajin beribadah, rajin belajar, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, memelihara diri sendiri dari makan, minum, rajin berolahraga, dan membantu keberlangsungan hidup orang lain atau kita namakan bersedekah. Selanjutnya, bersikap mandiri, dari mulai merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, makan, dan yang lainnya. Dan berikutnya, tidak berbuat syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah anak-anakku yang soleh-solehah untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan di sini. Ayo berlatih lagi. Pasangkan gambar di sebelah kiri dengan Al-Asma'ul Husnanya. Ini ada gambar, di bawahnya ada Asma'ul Husna. Silakan anak-anak menjodohkannya. Semoga anak-anak ibu bisa mengerjakan soal tersebut. Selamat mengerjakan. Anak ibu yang soleh-solehah, itu tadi materi ibu yang sudah berikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.